cakil, buto, yang jelek-jelek itu. Maka dalang yang itu di HP itu kan itu nyeritain. Maka habis setel itu kan itu ceritanya cerita agama, sebenarnya pakai bahasa Jawa dijelaskan. Nah, kalau ini kan tawaduk kan ini nunduk ke sini, yes. Nunduk. Ini namanya ini Janoko. Ini sakti ini. Lah, ini nih yang bikin bikin rusak ini. Angkara murka ini namanya cakil. Nah, kalau dalang kan pakai ini. Pakai ini ya. Inilah Sunan Kalijogo pakai ini. Ini sorban karena orang Jawa kan batik-batik. Maka supaya bisa masuk Sunan Kalijogo itu pakainya pakaian orang Jawa, ya diterima pelan-pelan. Nah, jadi ini biasanya ini kiri. Nah, ini golongannya Bujalah Bulahab. Ini golongannya para rasul, para wali. Ini Janoko itu jannah maksudnya. Mengajak ke surga Janoko, jannah itu. Cakilnya orang bakil maksudnya. Itu aja wajahnya, lihat tuh. Giginya, mukanya merah kayak jin. Nah, ini kan nunduk ke bawah tawaduk. Nah, ini dakwahnya wali ini sudah dilupakan. Nah, maka orang yang belum paham apa wayang-wayang bid'ah, ya dia nggak pernah tinggal di Jawa, nggak ngerti bagaimana wali dulu susah payah dekati, dibaikin, didatengin, diceritain. Itu nama setiap ini kan ada alun-alun ya. Alun-alun itu apa maksudnya? Caranya alon-alon. Jadi wali kan sudah bikin masjid di Demak itu. Kan orang di Jawa ini kan waktu itu kan baru pendekatan, belum Islam kan. Maka yang Sunan Bonang Kalijogo itu bikin gamelan. Bikin gamelan tuh ada gong kan, dong neng nong neng nong neng nong neng nong nong dong gong, itu bahwa Allah mau agung, ning nong di sini di sana tuh. Terus nanti kentongan tong 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 masih kotong, deng deng masih sedeng. Jadi dakwahnya itu alun-alun itu pelan-pelan. Jadi orang yang belum masuk Islam itu nanti duduknya di alun-alun ya. Di alun-alun di situ karena dia belum Islam. Nah, maka di depan masjid tuh di gapura itu di situ ditabuhnya hiburannya. Ya, pada datang, kalau udah datang, udah ini baru nanti diceritakan siapa yang mau ngelihat wayang, yang mau ngelihat kelenengan, maksudnya ngelihat itu gong, tong, gung itu ngumpul sini alon-alon. Sudah ngumpul seneng sering datang, akhirnya udah kalau gitu supaya kamu ini ucap syahadatain. Syahadat belum bisa syahadatain. Sekaten akhirnya sekatenan neng masjid sekatenan, maksudnya masuk syahadat, akhirnya masuk Islam. Ya masuk Islam lewat gapuro ya, situ gapuro atau ngapuro, nyuwun ngapuro, minta ampun maksudnya. Jadi seperti itu harusnya. Orang wajah langsung diperangi ora, kata Kiai Bet mau ya. Nusantara, Indonesia, Jawa itu dakwahnya dengan hikmah, dengan senyum, dengan memberi hadiah. Nah itu. Makanya ini menceritakan Janoko ini akhlak yang bagus. Kalau cakil ini yang bikin keonaran. Makanya oleh Janoko ini
Ini kan diledek terus ini ya, diem aja tawa tuh kan, diledek, diece, nah, terus diece lah. Karena sudah keterlaluan, akhirnya dibalas, dis begitu langsung dilepar. Oh bingung lah. Ini enggak banyak tingkah ini jarang-jarang anunya. Ini gini terus jelek-jelekin terus. Nanti ini jarang aja karena nanti dari tangan sini terus diayun teng begitu, wow kleprak begitu. Nah, wah ini namanya dakwahnya, katanya dakwahnya Sunan Kalijaga khususnya, karena dandannya pakaian Jawa, orang tuh pada deket sama Sunan Kalijaga. Nah, ya nggak langsung pakai sorban, nggak langsung pakai jubah, pelan-pelan, alon-alon itu. Nah terus ada lagi ini namanya Semar. Semar ini istilahnya abdi dalem yang membantu kerja-kerja Janoko ini. Ya, ini orang soleh ini ceritanya. Ya ini selalu mengawali kemana-mana. Ini yang selalu memberi nasihat ini, ngomong lah. Kalau ini yang ngomong Gus istilah apa sekarang gitu kan, yang khidmat gitu. Ya jadi Semar ini apa namanya? Ya selalu memberi nasihat, selalu ngomong. Nah, bukan Semar ini memang dia hidupnya sederhana, walaupun anaknya banyak. Nah, seperti ini. Ini anaknya Semar, Gareng. Ini anak pertama. Terus anak kedua. Anak kedua ini namanya Petro. Terus anak ketiga ini namanya Bagong. Nah, ini. Jadi kalau dalam yang paham itu dijelaskan ini sifat-sifatnya. Masing-masing itu punya sifat. Nah, makanya Abi beli ini. Niatnya Abi juga ikram. Orang bikin ini, yang mau beli itu siapa? Orang-orang tertentu. Seperti di Blangkon, yang mau beli siapa? Nah, ini yang bikin orang pribumi, orang yang Masya Allah. Nah, makanya Abi itu kemana-kemana sama tamu Malaysia. Tamu Malaysia juga begitu lah. Tamu Malaysia beli begini, beli sarung Jawa, gambarnya Semar. Beli baju lorek-lorek itu beli ikram maksudnya apa? Nah, terus tadi ada lagi diceritakan ini. Cuma ini kan Abi pun mau belajar ini nanti orang-orang yang ngerti cerita-cerita wayang. Nah, Abi nanti kalau kita orang-orang tua kan senangnya wayang. Tandanya apa? Di temboknya itu ada gambar wayang, Yas. Itulah kayak gitu nanti Abi mancing-mancing. Mbah atau Pak, ini sampai punya wayang ini pripun ceritane? Anu kula seneng ya Pak Jamal wayang. Oh Mbah, kula ini seneng tapi kula dereng patek pengalaman Mbah. Lah engko Mbah kan ceritakan. Lah cerita wayang anu Pak niki gampangane kan namanya ceritane. Kan dek wayang ning omah. Niki anu Mbah nih Pak Jamal niki namanya niki Puntadewa. Oh, Puntadewa niku napa to Mbah? Nggak cerita nih. Puntadewa ini namanya Puntadewa. Nah, habis sedikit-sedikit tahu mempelajari bagaimana Puntadewa itu, kata orang yang ngerti dikit-dikit. Puntadewa ini sebenarnya makhluk Allah sebelum manusia ini. Jadi ini kan memang belum dibuka ini ya, masih di klep. Ini Puntadewa
Terus ini 5 saudara, Puntadewa. Terus ini Werkudara. Terus ini tadi Janaka. Terus ini kembar nih. Nih kembar ini Nangkula Sadiwa ini kembar. Makanya waktu saya sowan Kebet itu kan 5 orang ya. Ingat nggak? Pak Jamal ini siapa aja ini? Pak ya ini anak saya. Berapa sih ini? Saya kira pelajar-pelajar mahasiswa dari mana? Anak saya semua ini 5 orang ya. Oh berarti Pak Jamal ini anu ya, Pendowo 5. Ingat nggak sampean waktu lebaran dulu? Oh Pendowo 5. Aku ingat. Oh Pendowo 5 ini, Pendowo 5 itu 5. Ini namanya Puntadewa, ini yang paling tua. Ini nomor 2, nomor 3, 4, 5, tapi ini kembar. Nah, gitu. Jadi di dalam cerita sejarah wali itu dulu, ketika wali Sunan Kalijogo dan semua kan, yang paling tua kan di Surabaya itu katanya Sunan Ampel. Terus sejak muda itu datang sini dari sana, Campa sana. Jadi masih muda belasan tahun ke Indonesia membawa la ilaha illallah itu. Nah, nyebar sana Sunan Bonang semua ya. Mana-mana itu nanti karena sudah mulai banyak orang masuk Islam. Nah, ya apa namanya? Rintangan juga banyak itu, orang-orang Jogdeng, orang-orang ilmu-ilmu hitam itu kan rintangannya wali itu dakwah. Nah, karena sudah mulai banyak orang masuk Islam, bikin masjid Demak itu ya. Jadi sebelum jadi masjid musyawarah Wali Songo itu, siapa yang menyiapkan batu, siapa yang menyiapkan ini menyiapkan kayu. Nah, aku lupa ya namanya wali siapa, salah seorang wali itu, aku siap nyari kayu. Nyari kayu, hutannya hutan banyak setan, banyak jin. Masuk ke hutan yang besar situ bertapa, amalan lah ya. Amalan ada kayu gede. Wah, ini nanti ini bisa-bisa kayu ini untuk bikin cagak masjid. Maka sebelum dipotong ya, karena hutan kan, di situ zikir dulu, zikir ini kayu besar ini. Tahu-tahu ada cahaya. Loh, di dalam kayu ini ada apa? Ada apa setelah di amalan-amalan ternyata ada orangnya ini di dalam itu. Nah, hanya kayu itu ditebang pelan-pelan terus dibuka, kayu itu ada ini di dalam situ. Nah, ditanya, loh, kamu kok ada di dalam pohon ini, kamu itu siapa? Hanya dia itu ngomong, nama saya itu Puntadewa. Loh, ya kamu kok di sini? Aku ini sudah lama bertapa. Aku tuh pengen mati, nggak mati-mati. Loh, lah kamu itu berapa temanmu yang kayak kamu modelnya? Aku punya teman, saudaraku semuanya 5. 5 itu siapa aja? Nah, ini salah seorang wali nanya. Saya itu Pendowo 5. Jadi saya itu 5 bersaudara. Siapa aja? Nah, dikasih tahu. Saudara saya kedua ini Werkudara. Ketiga ini Janaka. Yang 45 ini Nangkula Sadiwa. Oh, yang itu mana? Sudah mati semua. Tinggal aku yang nggak mati-mati. Aku ingin mati bertapa, nggak mati-mati. Loh, berarti kamu ini pengen mati? Iya, aku pengen mati. Coba aku periksa badanmu. Nah, periksa. Di sini nih di kepalanya itu ada putih-putih.
putih, kertas putih dibungkus putih. Coba aku lihat apa ini. Nggak tahu aku ini ada di kepalaku ini, di peci lah istilahnya, di kolok sini. Ini ada di sini nih katanya. Makanya coba aku buka, oleh seorang wali dibuka. Ya Allah, ini kalimat syahadat ini isinya. Aku nggak tahu. Coba ya. Kalau kamu pengen mati, coba aku ajari kamu. Jadi Puntadewa dengerin ya, kamu ikutin. Asyhadu alla ilaha illallah. Ditirukan oleh Puntadewa ini. Asyhadu alla ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus akhirnya ini mati ya. Nah, sudah syahadat itu mati Puntadewa itu. Maka di Demak itu, ini kuburannya itu ada. Itu panjang. Jadi ini manusia sebelum manusia kita ini sebelum zaman saya Subakir ini. Nah, jadi ini wayang ini bayang-bayang, entah ini dari bangsa jin atau apa, saya juga nggak tahu. Nah, itu. Jadi tinggal terakhir ini tinggal satu orang, nilainya sudah. Ya inilah namanya dakwahnya para wali. Nah sebenarnya ini pun ada teman-temannya ini ada temannya Bilung. Ini grup Abu Jahal nih. Ada Bilung, ada segala macam Togok ini, ada Buto di sini nih. Temannya raksasa. Buto di sini belakang kan. Jadi Buto itu angkara murka. Ya ini yang dimusuhi ini. Nah, Semar ini yang selalu ngasih zikir, ngasih nasihat, ngomong tadi itu, ngomong yang 5 ini, yang ngomong ya yang istilahnya yang dulang masih masa kecil ini, Semar. Nah ini selalu apa istilah kalau dalang tuh, ini selalu punya cita-cita bangun kayangan. Kayangan itu aku juga nggak paham apa kok kayangan. Jadi kayangan itu maksudnya membangun supaya suasananya ini suasana damai, tentrem, ayem. Yaitu ya dengan agama, dengan masjid ini. Kalau ini ceritanya, kalau dalangnya paham nih, ini aku selalu mau bangun kayangan. Nah, ini risau kan masyarakatnya macam-macam tingkah lakunya. Nah, ingin membangun rohani, jasmani rohani, mau bikin segala kegiatan-kegiatan agama lah kalau sekarang. Mau ada taklim, ada mau pengajian, mau ini bikin masjid. Punya cita-cita ini supaya orang jadi baik. Nah, ya rupanya grupnya ini, tapi saya nggak ada wayangnya. Lah, yang grup-grup ini termasuk ini ya, termasuk ini semua mau bantu, mau bantu Semar ini, mau bikin masjid lah sekarang, mau membina manusia seutuhnya. Ini mau bantu. Lah grupnya ada Sengkuni, grupnya termasuk orang yang nggak setuju. Ngapain? Tapi bukan ini ya, ada Sengkuni, ada namanya. Cuma aku nggak beli, belum beli. Ya selalu ganggu. Ngapain kamu bikin segala kayangan? Jadi bikin kayangan itu harus punya apa senjata apa namanya itu. Ada 3 itu harus kumpul kata ini. 3 itu apa gaman ya? Ada harus kumpul, yaitu jimat Jamus Kalimosodo itu harus ada itu. Terus apa ya, Nanggolo ada apa namanya, ada 3 itu kumpul jadi satu, baru nanti bisa wujud kayangan itu. Jadi kalau udah ada kayangan itu nanti suasana seperti surga, tentrem, ayem, adil, makmur. Itu cita-cita. Nah ini pengen mengumpulkan kalimat syahadat itu harus ada maksudnya.
membangun itu harus ada kalimat syahadat. Ya ini baru ngomong-ngomong begitu sih, yang temannya segala Durno, segala teman-teman itu juga ikut-ikut. Maksudnya aku juga mau bangun juga di tempatku biar jadi orang baik. Nah kalau gitu Semar nih, karena kamu nih orang, katakan orang-orang sepuh, orang ngerti, aku boyong ke negaraku, apa jenenge negara apa ya, Kurowo. Ya. Kuro ini orangnya penipu, orangnya suka korupsi. Nah, jadi si Sengkuni itu teman-temannya itu apa ya namanya di situ. Ini mau diboyong ya semuanya, diajak. Kalau kamu mau ke tempat saya, katanya, nah, ke negara saya, nah, kamu akan dibikinkan rumah yang mewah, kursi apa semua bagus gitu. Masa kamu di sini, kamu Semar seperti kere, rumahnya gubuk. Kamu itu orang ngerti kok rumahnya jelek kayak begini, ini dijelek-jelekin. Kamu ke tempat aku boyong, bikinkan istana, bikin kamu jadi orang mulia di sana. Dijelek-jelekkan. Nah, akhirnya si Bagong ini nesu, kamu jelek-jeleki bapak saya. Ini bukan ini, sini loh. Si Bagong ini datang, cuma itu banyak di sini orang Kuro, ada 100 tentang balak-balak, cuma nggak ada wayangnya. Itu kan ini ngamuk-ngamuk sini. Kamu ini ini seperti bapak saya, memang bapak itu orangnya ngalah, nggak banyak ngomong. Kamu jelek-jelekin wong miskin, orang duwe. Pancen aku gak duwe, pak aku pancen gak duwe. Nek gelem no pak aku jane yo kiai, nek saiki yo nek gelem donga no ya sugih te gak kaya kowe kuwi. Kuwi angkara murka sugih. Ora di akhlak, ora tarang ibadah. Wah, korupsi tok isine. Nomor sunah-sunah kaya isian iki. Tak belo. Ya Allah, ceritanya Jawa. Para wali. Nah, kan ini ya, Abi itu baru mau mempelajari. Jadi nanti Abi kan deket sama orang-orang yang ngerti masalah ini. Ya tujuannya apa? Agar terus taskil, ajak ke markas. Dan ada yang baru ngerti sedikit-sedikit, kita arahkan nanti kepada agama. Nah, kalau yang ngerti kan ini tafsirannya ada semua. Janako, jadi ini jannah. Kan ini punya kuku nih. Kuku Poncanoko itu kan gini deh kukunya. Jadi ini maksudnya ini harus dicekel. Maksudnya sholat itu harus dipegang betul-betul. Ini tangannya itu ada maksud semua begini. Kuku Poncanoko. Nah, Masya Allah, ya namanya dakwah zaman wali. Tapi ini kalau di Jawa tempat Abi itu Madiun, itu nanggap ini mahal nih ya. Tapi kalau dalangnya ngerti, nanti cita-cita dakwah menasihati. Itu kan ada lurahnya, ada cariknya, ada semua di situ. Nanti dengerin dalang itu. Nah, diarahkan oleh dalangnya. Kalau yang di HP itu kan Pak Seno siapa itu, sama udah meninggal. Nah, dia isinya agama juga gitu. Jadi hiburan, orang duduk semua, nggak ada jingkrak tuh, nggak ada, tenang damai. Itulah para wali memasukkan agama di situ. Nah maka sekarang itu Pak Kiai yang kan ada zikir wida, ada tahlil, orang ngumpul baca la ilaha istighfar, ngirim hadiah di kubur orang tuanya. Itu kalau di Madiun itu orang ngumpul ya kayak ini kan ya, zikir itu ya, zikir wida. Habis itu nanti diisi ceramah kalau di sana tempat Abi itu. Dulu kesempatan orang ngumpul ya.
Kalau orang ngumpul kondangan itu kan semuanya ya. Yang nggak sholat pun duduk, yang sholat duduk, yang orang minum pun namanya selamatan kan semua diundang, 100% mau duduk. Tapi kalau untuk diundang ke masjid kan orang mana mau. Tapi ke rumah selamatan, ben selamat pulangnya dikasih berkat apa barokah. Itu cara wali seperti itu. Bang mau duduk semua. Nah disitulah nanti terus diniasati perkara ilmu akhirat. Di saatnya halus wali-wali itu. Tapi orang nggak ngerti apa itu selamatan bid'ah, nggak ada dalilnya, das buku ya dari. Nek Gus Rono ngomong dasar. Orang ngerti ceritanya para wali kok. Bid'ah, wayang bid'ah, apa bid'ah. Nah, orang ngerti asal usulnya dakwah dulu gimana, nggak ada peperangan di sini kata Kiai Gus itu. Dengan akhlak yang mulia, dengan adab tertib yang tinggi, orang pada datang masuk Islam. Insyaallah ya, niat dakwah ya. Yes. Temanmu anak muda pada kesini bagus lah. Melek diniatkan untuk tirakat. Insyaallah. Ya melek di sono nanti segala main macam-macam. Maka kiai bikin bendungan diisi ikan, mancingnya di situ. Kalau mancingnya di sana kan judi lama-lama. Kalau di situ lama-lama ketaskil. Ya Allah, ya Allah. Ini taklimnya seperti ini sekarang. Ketika saya